Haleluya. Mari saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah Immanuel. Ia akan menyertai kita sepanjang masa. Amin. Haleluya.
Haleluya. Mari umat Tuhan kita satukan hati, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, kita doa buat anak-anak kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Keberadaan mereka adalah bukti bahwa Tuhan percaya gerejanya. Di tengah kami punya kelebihan kekurangan, mereka ada. Oleh karena itu Tuhan, kami sepakat sehati bernubuat sejak kecil sudah kuat. Anak-anak yang sayang Tuhan, disayang Tuhan, sayang papa mamanya. Mereka tidak nakal meskipun banyak akal, sehat sesehat-sehatnya, kuat sekuat-kuatnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mereka tidak dikamiri oleh dunia ini, namun mendobrak sebagai garam dan terang. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan biar Tuhan juga mengurapi setiap daripada pelayan El Rocky, sehingga diberikan urapan untuk menabur benih firman di hati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, ini saatnya besar kecil tua muda, mau lebih lagi memuji-muji Engkau. Curahkanlah roh pujian penyembahan di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sayang Tuhan bersama katakan, amin. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Di
berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. How great is our God. Mari kita katakan sama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipertemukan, mujizat dinyatakan. Say, great is our God. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dia siapa? Kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipertemukan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertambah kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipertemukan, mujizat dinyatakan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama untuk persembahan syukur. Amplopnya yang berwarna putih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang suci kuduskan setiap persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini layak untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan memberi, kita akan mendengarkan suara gembala. Kita berada dalam bulan dengan tema Valley of Refining. Sebelumnya Valley of Testing. Testing mendatangkan testimoni. 4 huruf pertama T-E-S-T, test, selalu akan berakhir dengan testimoni.
Baru-baru kita mendengar bagaimana Bapak Pendeta Thomas Tanudharma dinyatakan kanker menyebar dan waktu kembali minggu yang lalu luar biasa dinyatakan bersih kansernya. Why? Iman. Iman itu harus selalu diuji. Sebab di dalam Mazmur 66 dikatakan, sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kita bisa mendengar bagaimana kalau perak itu murni, semua timah, timbel, semua dibuang, seng semua. Maka wajah daripada pemurni perak tercetak ataupun jadi seperti mirror begitu. Apakah orang lihat Kristus dalam hidup dan wajah kita? Engkau telah membawa kami, tidak enak nih, dalam jaring. Mengenal beban pada pinggang kami. Ayat 12 lebih berat ujiannya. Diinjak kepalanya, ya, dilecehkan, direndahkan. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kalau melintasi lewat, menginjak-injak bahasa aslinya, ya toh. You laid affliction on our backs, caused men to ride over our heads. Kita melalui api dan melalui air. Tapi engkau mengeluarkan kami sehingga bebas. Perkataan bebas ini luar biasa. Bukan cuma merdeka, tapi rich fulfillment. Revaya. Revaya itu kalau saudara ya menyiram, yaitu saya seorang kontraktor ya. Kalau nyiram ya yaitu pasir untuk fondasi. Maka kita menyiramnya sampai jenuh. Sampai tidak bisa menerima lagi. Sampai kelihatan airnya sedikit di atas pasir itu. Demikian juga rencana Tuhan buat saudara saya. Tuhan tidak punya rencana kecelakaan, tapi rencana shalom. Terserah kalau orang tidak suka kita ini, yaitu menerima kemakmuran daripada Tuhan. Itu program kerajaan. Rich fulfillment. Namanya fulfillment berarti ada janji-janji sebelumnya. Tetapi jalannya tidak enak, saudaraku, dimurnikan. Melalui api, melalui air, orang menginjak kepala kita, kita dimasukkan ke jaring. Kalau dia masuk jaring seperti tidak bisa berubah, saudara, tidak bisa bergerak. Look at Pastor Kong Hee. Begitu dia keluar, refine, saudaraku. Dimurnikan. Dulu dia pengkhotbah hebat, sekarang wakil Tuhan. Nebukadnezar berkata, hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Setelah mereka keluar dari dapur api, sebelumnya biasa aja. Si Sadrak, si Mesak, si Abednego. Tetapi begitu mereka keluar dari dapur perapian, disebut hamba Allah Maha Tinggi. Sekali lagi contoh paling bagus, Pastor Kong Hee dari Singapura. Saudaraku, dia keluar, saudaraku, betul-betul murni, betul-betul hebat, betul-betul luar biasa. Karena itu kalau saudara dalam keadaan seperti itu, ada beban, ada di dalam jala, jangan lupa di depan, lihat ke depan, ada rich fulfillment. Revaya buat kalian dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan bagi jemaat yang ada perlu untuk ke toilet, bisa menggunakan jalur belakang, jangan memotong di tengah. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me. Kita nyanyikan sekali lagi. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang memegang kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah. Kami punya pengharapan.
kami punya hidup. Tuhan, berikan kami kekuatan yang daripadamu Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, hidup kami ini fokus memandang Engkau. Fokus kepada rencana-rencanamu. Punya iman Engkau Allah yang baik. Tolong kami Tuhan, supaya kami ini tidak hidup di dalam kekhawatiran-kekhawatiran kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah merancangkan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami ini sungguh-sungguh berdiam diri, mencari dan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Biarlah ada roh kerukunan Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Biarlah kasih yang daripadamu itu ada untuk setiap kami. Dan kami juga boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Jangan sampai murka-Mu itu melanda setiap bangsa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami ini boleh mengenal Engkau. Dan biarlah sungguh Tuhan, di tengah keadaan ekonomi yang sedang sesak ini Tuhan, berikanlah berkat-Mu Tuhan untuk setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menolong setiap dari kami. Ajar kami Tuhan untuk kami ini sungguh-sungguh lurus berada di dalam jalan-jalan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms.
Yes, berikan sorak-sorak yang sepantasnya umat Tuhan. Haleluya. We love you so much, Father Lord. Thank you, Jesus. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk gereja lokal di tempat ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah ampuni kami dan tidak berhenti di situ saja. Engkau tebus, bahkan Engkau angkat kami jadi anak. Supaya kami hidup mengerti rencana dan kehendak-Mu, supaya kami boleh dibentuk semakin indah di hadapan-Mu. Bapa, pakailah hamba-Mu yang kurang becus ini, layakkan, pantaskan, tahirkan, urapi, sehingga firman Tuhan itu disampaikan dengan hidup dan berkuasa. Sebab hanya firman Tuhan yang bisa merubah manusia, menyentuh hati, menjamah jiwa. Manusia tidak bisa merubah manusia yang lain, merusak bisa. Tapi kalau berubah jadi bagus, hanya Engkau Roh Kudus yang sanggup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari semua yang sayang Tuhan Yesus sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama, katakan amin. Amin, amin, amin. Setelah duduk mat Tuhan. Terima kasih praise and worship, mewah sekali hari ini. Ini musim batuk, Anda ingin ikut? Kok aku gak batuk ya? Semua batuk lu padahal. Jangan, saya harap engkau tidak mau dan bersikeras jangan batuk ya. Semoga kau sehat selalu dan makan dengan bagus, karena saya juga sudah batuk, jadi bukan karena mau tapi tiba-tiba dapat giliran aja. Sarapan belum sarapan, shalom semuanya. Ya kelihatan beberapa belum. Kita ada dalam Valley of Refining, lembah pemurnian, dan kita buka dengan cepat bergegas ayat kunci yang diberikan, yakni 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7, mari buka dengan cepat. Baca lantang keras mantap bersama 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya. Kemurniannya dengan sehingga kamu memperoleh dan kehormatan, menyatakan dirinya mengerti, belum mengerti, katakan amin. Yang sayang Tuhan Yesus katakan amin. Yang tidak hanya dengar mau lakukan firman, katakan amin. Saya dibilang orang dan didoakan pendoa mempunyai karunia hikmat katanya. Dan saya meyakininya, oleh karena itu setiap kali khotbah gak boleh sembarangan. Harus sungguh berdoa, harus sungguh ulik, ya tidak hanya musik yang ulik, harus betul-betul kasih makan yang berkualitas. Tidak hanya bubur saja, walaupun saya suka bubur. Tidak hanya susu cari mudah, apalagi yang kemasan instan. Tapi sungguh-sungguh hasil daripada menggali betul-betul firman Tuhan. Sehingga saya mencapai suatu titik itu merasa lumayan peka. Ya, sampai setiap kali kejadian itu membuat saya belajar rendah hati. Karena selama menjadi manusia, kesalahan, kecerobohan, itu terjadi begitu saja tanpa engkau harapkan. Pada waktu usia saya di bawah 45 tahun, saya yakin dalam nama Tuhan Yesus saya jarang sekali, hampir enggak pernah menjatuhkan apapun yang ada di tangan saya. Jadi kalau saya lihat orang lain clumsy, pegang susu tumpah, pegang kopi, teh tumpah, lu kok apa tehnya orang lain tumpah, iya kan. Saya enggak pernah alami seperti itu. Jalan sendiri, jatuh sendiri, gitu, saya nggak pernah itu. Tapi setelah 45 tahun ke atas, saya heran sekali kenapa saya kok bego sekali ya. Pegang apa jatuh, pegang pen yang saya suka sudah lama sekali jatuh, sampai retak, jalan nggak ngapa-ngapain, keserimpet tali, enggak, kaki saya sendiri. Herman saya, padahal saya Hover bukan Herman. Jadi saya harus terima kenyataan. Minggu kemarin, mamah anak rohani kita di Cilacap itu berpulang ke rumah Bapak. Kami menyaksikan, kami berangkat pagi, pulang sore untuk layat memberi penghormatan terakhir. Dan memang she is a good woman, yang layat banyak sekali.
Ya, jadi kalau orang baik itu, waduh berbondong-bondong, mau tunjukkan penghormatan terakhir. Pada waktu pulang naik kereta api, hujan. Pada waktu hujan, ya saya lewat untuk ke parkiran tempat mobil kami berada, dan ada 3 kelompok yang duduk-duduk di situ. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang sewajarnya, itu adalah nona-nona, ya. Gitu. Hebat sekali mereka ya, penuh keceriaan walaupun hujan, mereka lihat saya nggak pengen tahu. Lalu sini ada kelompok 4 orang, ya, botis, pakai S karena plural. Ini adalah bahasa yang saya pelajari dengan anak saya, karena di waktu saya dulu itu cuma ada 3 varian, laki, perempuan, banci, ya. Sekarang ada yang ini, dan saya dipaksa dunia ini untuk menerima mereka. Aduh, yang ini nona-nona ini bercengkrama, saudaraku, otak saya gak sakit jiwa. Begitu lihat yang ini bercengkrama model seperti ini, saya langsung astagfirullah, ya kan. Kenapa gitu loh mereka kok bisa seperti itu. Lalu di sini, itulah yang poin saya ceritakan. Ada seorang ibu-ibu lusuh sekali, ya, dan dia bawa air mineral, mukanya itu sungguh, istri saya saksinya, kasihan sekali. Saya sudah lewat, sampai hati saya terketuk, saya balik lagi saya kasih 20.000. Terus dia liatin saya lama. Otak saya langsung, oh my God, aku berbuat kesalahan ini. Si ibu dengan wajah yang sangat kasihan ini, Anda ngerti? Ada pengemis lain itu karirnya kurang cemerlang karena wajahnya kurang kasihan. Ada ngerti enggak itu? Ada ngerti enggak? Ada pakem bermain musik, ada pakem mengemis. Ada orang mengemis, sandalnya Melisa. Keliru. Ya, ada orang mengemis, dia pakai baju yang kita langsung tahu, kamu kostum salah ini. Ini perempuan punya semuanya. Di mata saya. Talenta mengemis 100%. Kalau aku sih yes ya. Saya kasih 20.000. Benturan mata itu sepersekian detik dia cuma liatin saya. Membuat saya yang katanya lumayan cerdas cerdik. Aku bikin kesalahan ini. Langsung saya tarik. Ibu saya minta maaf. Terus dia, saya bukan pengemis Bapak. Saya mau disclaimer, tapi wajahmu kok kurang ajar toh. Masa gitu saya. Iya kan? Lalu saya bilang, saya minta maaf sekali. Saya minta maaf, saya membuka diri. Pak, saya tuh mau ke Bogor nunggu kereta. Ya. Tapi saya mau jajan, enggak punya uang. Jadi saya duduk-duduk di sini. Wow. Anda ngerti? Bahwa orang kalau enggak punya uang itu belum tentu ngemis. Walaupun wajahnya pengemis, kostumnya sumpah pengemis. Kumel. Dia mengaku sendiri enggak punya uang loh. Makanya duduk di luar, enggak di dalam warung atau resto. Tapi dia bukan pengemis. Karena saya adalah babinya Daniel, saya menundukkan diri, Bu, saya minta maaf. Saya salah. Ibu perempuan terhormat. Saya akan ingat hari ini ya Bu ya. Gitu, saya bilang sama dia. Ya Pak, enggak apa-apa. Gitu. Sebetulnya saya masih mau bercanda. Nah terus gimana nih, butuh enggak? Gitu. Jajan, saya pergi. Umat Tuhan, kenapa ada pemurnian? Tentu saja karena kita butuh dimurnikan. Kapan pemurnian selesai? Terserah yang memurnikan. Bukan keputusan emas atau perak. Untuk stop, aku sudah capek kamu bakar. Tidak, bukan kamu yang menentukan. Tidak pernah kamu yang menentukan. Tidak pernah kamu. Kamu siapa? Masalah saya tengarai sepanjang hidup saya dan mengkonselingin orang. Kenapa ada kekecewaan? Kenapa ada kepahitan? Ada beberapa hal mereka layak pahit. Ya, beberapa waktu yang lalu saya mengkonselingi seseorang. Ya, dan mendapati bahwa
Orang tua kandungnya sendiri menurunkan pinjaman sekian ratus juta dan dibebankan kepada putrinya. Oh my God. Untung punya saya nggak seperti itu. Punya saya kebalikannya. Enggak ding. Ya. Bagaimana mungkin orang tuanya yang utang, lalu putrinya yang suruh bayar. Ini layak pahit. Layak kecewa. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kenapa enggak ke gereja? Saya pernah Pak masuk gereja itu, pada waktu saya keluar saya enggak disalami. Saya heran dengan orang seperti itu. Apa masalahnya dengan enggak disalami? Anda ngerti tidak sih setiap kali salaman itu kalau tidak engkau pastikan karakter daripada orang itu serta tingkat higienitas dari bertangannya, kau sedang diselamatkan dari bakteri kuman. Bagaimana ada orang-orang mundur dari Tuhan untuk hal-hal yang sepele seperti itu. Coba lihat kanan kiri tajam tapi itu penuh kasih. Kamu tidak seperti itu kan? Kalau ada yang seperti itu di Semat ini langsung bilang sama Bapak Gembala. Bapak Gembala aslinya sombong. Ya, nanti kita rajam batu dia. Terutama kalau Robi. Enggak lah, sini enggak ada orang sombong ya. Setuju kata amin? Ya tapi saya akan minta maaf dengan proper. Oh maafkan saya kalau perlu saya berlutut. Sampai orang kita tidak salamin kamu. Yang mulia. Itu adalah hal yang menjadikan suatu penyakit merasa diri terlalu penting. Ya, saya sekarang tidak hidup dengan cara seperti itu. Jadi kalau ada orang sambut saya syukur, gak ada yang sambut gak apa-apa. Gak masalah sama sekali. Saya belajar hidup sudah lumayan lama untuk bisa menerima tidak semua orang harus sayang saya. Tidak semua orang harus sayang saya. Tidak semua orang harus hormati saya. Tidak. Enggak harus kok. Ya, Obaja harus, yang lain enggak. Jadi kenapa kita dimurnikan? Engkau harus mengerti. Konsep pemurnian tidak pernah kalau itu menyangkut hal yang tidak mulia. Enggak pernah. Kalian kalau beli handoko kusasi, kalau beli besi di toko besi, ya iyalah namanya toko besi. Kenapa toko besi enggak hanya jual besi ya? Omongan apa sih ini? Pakai sertifikat gak Han? Sertifikasi gitu. Beda enggak beli besi sama beli emas? Beli emas ada sertifikatnya loh. Beli berlian ada sertifikatnya loh. Anda mau beli emas yang saya jual? Ini emas murni boh. Pakai iman. Ya. Mau? Mau tidak? Enggak kan? Padahal Anda ngerti loh saya orang baik. Tapi kita sudah belajar the good is not enough. Enggak bisa seperti itu. Enggak bisa. Terus kamu mau apa? Ya, anak-anak kita yang kontraktor itu. B ini orang kaya bener B, kata Daniel Handoko. Saking kayanya, Babe tahu air yang buat campuran semen untuk ngecor, itu enggak boleh air biasa. Harus air mineral. Ada seperti itu saking kayanya? Enggak kan? Kenapa kamu concern dengan dimurnikan? Karena masuk mulut dan perutmu kan? Sama enggak kualitas air yang dipakai untuk campur semen dengan yang kita minum? Beda kan? Apa yang membedakannya? Karena yang satu kamu minum, yang satu buat campur semen. Terus kita pikir, yang buat campur semen itu enggak penting. Enggak mungkin enggak penting. Tapi level kepentingannya berbeda. Yang mengerti kata amin? Ya. Jadi sekaya apapun kamu, enggak mungkin. Lalu pesan sama Daniel, Om mau yang buat campur semen, ya harus air mineral, khususnya merek Avian. Wedian. Enggak pernah jumpa yang seperti itu. Mengerti katakan amin? Jadi umat Tuhan, saya mempelajari kenapa dimurnikan karena kekekalan itu adalah perkara mulia. Godly things is noble things. Jadi kalau kamu berbicara mengenai perkara-perkara yang di atas mengenai ketuhanan itu berbeda level.
dengan rawon, dengan angkringan. Ini omongan ini semua karena ingat Mbak Neng, musisi dimasakin rawon. Ya kan? Berbeda. Sungguh amat berbeda. Nah, kemarin saya sudah sampaikan minggu lalu, ya senang sekali. Jumat ini saya merengek supaya saya tidak menerima panggilan dari luar. Tetap susah, minggu terakhir saya ke Tulungagung, Surabaya. Tapi paling enggak 4 minggu saya di rumah sendiri. Saya sampaikan minggu kemarin bahwa untuk 0,5 gram emas murni itu material yang dimurnikan adalah 6 ton. Dan saya sudah sampaikan menurut data daripada Timika Freeport, dari 6 ton material yang digali dicurigai mengandung emas 1 ton. Dicurigai mengandung emas. Jadi kalau kira-kira Kesia datang ke gereja, ya memakai bongkahan batu 2 kilo di lehernya, kita mikir apa? Oke, gila ya. Enggak, ini buat olahraga kan? Cowok kan PT, haha. Ya sekali dayung dong. Terus disclaimernya dia, ini mengandung emas yo. Anda terima nggak alasan itu? Dan beneran dia nggak bohong. Bongkahan 2 kilo itu mengandung emas. Tapi proper enggak? Tika bakalan pakai enggak? Gitu. Ini sekalian B, ya buat sit up juga bisa. Itu pasti di muka bumi ini hanya 1 orang yang bisa terima konsep itu. Yulianto Lukman. Yang lainnya pasti enggak mungkin berani ke pasar, enggak berani ke gereja seperti itu. Tapi mengandung emas loh. 6 ton, 1 ton dicurigai mengandung emas, 1 ton dimurnikan refining harus dengan api, saya katakan gak ada pemurnian dengan air, apalagi air liur. Gak penting banget. Dapatnya berapa? 1 ton, Balia. 0,5 gram emas murni. 0,5 gram. Jadi teori saya, ya kalau itu Ferry dengan badan seperti itu, mau memberikan istrinya Dewi 0,5 gram, dia olah 6 ton dengan cangkul karena kita tidak punya alat berat untuk mengangkut itu segala macam. Maka belum dapat emasnya, Ferry akan langsing turun 30 kilo, 6 pack, bicep apa segala macam, dia akan jadi keyboardis paling ganteng se-Yogyakarta. Dan saat itu Dewi bilang, kok aku tidak butuh emas, aku hanya butuh kamu saja. Untuk 0,5 gram. Hah? Untuk 0,5 gram. Mau cangkul, mau skop, 6 ton. 6 ton, bayangin. Who are you? Jadi kamu pikir kalau udah beragama Kristen masuk surga, ajaran itu siapa yang bilang itu? Oh my goodness. Harus pahit. Saya belajar pahit umat Tuhan. Di dunia ini ada yang namanya prinsip kuota. 1, 2, 3 katakan. Enggak pernah baca tidak? Syarat ketentuan berlaku pada waktu saya ke Jakarta pertama kali dengan istri. Ya, ada beberapa restoran tuh yang familiar, kami sering jajan di situ sesuai dengan budget. Jadi anak-anak tuh bilang, "B, kamu itu dulu pernah miskin po, mosok, karep murah percaya ya rapopo." Tanya Mas Agung itu. Dulu kita hanya bisa beli kuah untuk orang 3. Nasinya jumbo tapi. Di genangan itu ada 1 bongkahan daging berenang, kita sebut itu mukijat. Ono iwak egung, itu iwak B, itu babi, oh ya wes. Iya kan? Dan di Jakarta itu saya ingat sekali, kenapa ingatkan orang bodoh belajar dengan pahit, tapi yang penting belajar. Orang bebal, tidak pernah belajar. Restoran yang kami tuju, yang kami idam-idamkan dan kami akui belum bisa bayar kalau harga penuh. Diskon up to 70%, 70%, 7-nya gede banget. 70%, saya bilang sekarang kita bisa makan ini. Kalau nanti kita habis kita 400-an Yun, bayarnya sekitar 180-an, 200, bisa. Masuk. Bilnya mana? Ya kan apa? Tidak ada diskon. Tidak ada diskon. Sebagai anaknya Yohan Alim, saya, loh Kak, katanya 70%. Iya Pak. Terus, lah kok saya nggak dapat diskon? Bapak nggak teliti ya. Sini Pak. Ini kan 70% kan. Bapak baca nih.
syarat ketentuan pembelanjaan 1 juta rupiah baru dikenakan diskon 70%. Oh, jangkrik ini. Saya makan 2 orang bagaimana bisa 1 juta kalau nggak ngajak Ferry, Salim atau Lukman. Amin. Terus saya bilang, berarti nggak ada diskon. Anda tahu Petrus bilang apa? Ada Pak. Ngeyel lah, saya nggak diskon. Bapak kelewatan ini. Sama aja berarti nggak ada diskon buat saya. Sebetulnya ada. Kalau Bapak memenuhi ini. Saya kena hukum kuota. Jadi dari mana? Orang kok beragama Kristen langsung yakin gitu. Masuk surga. Oh my God. Saya dulu meyakini seperti itu. Setelah saya menemukan firman Tuhan bahwa maka para rasul mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Anda pernah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar? Jangan-jangan kita semua over PD. Apa over PD? Sombong. Mari buka dengan cepat. Yesaya 14:12. Mulmet siapkan Yesaya 14:12-14. Saya bacakan 1, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra Fajar, kau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu bersama baca, aku hendak naik ke langit, aku hendak tahtaku mengatasi, dan aku hendak orang sombong. 5 hendak. Aku hendak. Engkau ngerti pada waktu perawan Maria mengandung oleh Roh Kudus, sesungguhnya aku ini hambamu. Terjadilah padaku sesuai kehendakmu. Tapi kalau orang sombong, aku hendak. Tuhan Yesus di dalam Getsemani, Bapa kalau boleh. Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Bapa kalau boleh ambil mertuaku terlebih dahulu. Yang sebenarnya tidak boleh seperti itu ya. Yang doa seperti itu. Kalau boleh namun your will not mine. Be done. Kehendakmu. Bukan kehendakku yang jadi. Mengerti kata amin? Yesaya 28 ayat 17. Yesaya 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Yesaya 28. Oh maafkan saya, Yehezkiel pantes. Yehezkiel 28 ayat 17 itu. Engkau sombong karena kecantikanmu. Ya, Yehezkiel 28 17 tolong diganti nih, keliru nih. Jadi kita semua punya iman dan kita semua sudah setuju karena saya sudah ajarkan amin. Iman Kristen tujuannya bukan supaya mati masuk surga. Kau harus pegang konsepnya itu loh. Karena kalau iman Kristen hanya untuk mati masuk surga, pertanyaannya kenapa kamu masih hidup? Dengan hidup iman fluktuatif kendor lagi. Dengan hidup kembalinya manusia lama. Dengan hidup lebih lama kehilangan kasih mula-mula. Semua drama itu terjadi karena kita masih. Jadi kalau tujuan masuk beriman hanya untuk masuk surga, bagusnya yang saya katakan dulu itu, habis baptis langsung bablas masuk surga itu. Pendeta yang baptis yang masuk neraka. Ya, enggak pernah seperti itu. Jadi lihat benar-benar dan gentarlah hatimu. Iblis itu masuk surga. Iblis itu makhluk surga. Dibuang keluar. Berapa banyak toh yang gagal paham. Kalian pikir itu Tuhan utang budi sama kita ya. Tuhan sungkan sama kita ya. Jadi kalau kita sudah masuk gak mungkin ditendang keluar kah?
Lucifer, the angels, penghulu malaikat, dia buang. Saya dulu baca ini nggak dapat pemahaman seperti ini. Tapi setelah dapat pemahaman seperti ini, saya takut dan gentar. Itu kata yang paling tepat. Takut dan gentar. Ya, karena di dalam true love pasti ada takut dan seorang putra kami ya menyamperi istri saya dan bilang, Mam, ini istriku tercinta baru marah. Dia nangis, aku harus bagaimana? Kalau nggak ada rasa takutnya, ya, lu kamu kok sendirian? Nah, istriku nangis, tak tinggal biarin mati motor yopen. Nggak mungkin. Nggak seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi kenapa harus dimurnikan? Kenapa iman harus dimurnikan? Kemarin saya bikin statement, the good is not enough. Hari ini saya bikin strong statement. Having faith, it's not enough. Punya iman belum cukup. 1, 2, 3 katakan, punya iman belum cukup. Orang mandiin keris, kasih makan keris dengan bunga, bicara dengan keris, pakai iman enggak? Pakai iman enggak Judah? Beli bunga 7 macam, pakai uang atau pakai iman? Pakai uang, tapi ngasih sesaji pakai apa? Iman. Pakai iman. Pulau Dewata kesukaan kita, Anda tergerak, enggak usah. Sudah red ocean di sana. Oplah untuk penjualan daun janur 1 hari 3M. Untuk apa? What we call it with pinco, you know, buat sesaji. Dewa kecil bunga-bunga makan. Ya, mereka bisa membedakan. Saya sudah iseng, gembalamu ini iseng, tahu tidak? Ya enggak, Jos? Saya ada sweeping setiap kali mereka kasih itu. Gak ada yang bunga palsu. Gak ada. Kan irit loh kalau bunga palsu. Kalau bunga hidup kan effort. Nanti kalau sedang dikasih biskuit 2 keping. Butuh iman loh itu. Untuk yakin mereka makan biskuitnya. Kok kamu tahu dia suka yang rasa kelapa? Makanya saya temukan Ben Only di Tabanan. Oreo biskuitnya. Iya, sudah tahu Pak babenya nih iseng. Dewa besar dikasih rokok di Samsu. Dewa gak suka vape. Enggak, mereka gak main vape. Mereka old school. Rokok, iya kan. Tetapi siapa yang tahu? Kenapa di Samsu? Jangan-jangan dia Marlboro atau Lucky Strike. Itu semua butuh iman. Kamu datang ke suatu pemakaman yang disakralkan. Mbah, saya datang Mbah, butuh iman. Istrimu aja kadang kamu diem-dieman. Makam kamu ajak bicara. Yang mengerti katakan amin. Mari buka dengan cepat, saya akan closing Yakobus pasal yang kedua ayat 19. Baca 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu, tetapi setan punya iman enggak? Halo? Setan punya iman enggak? Setan punya iman. Setan percaya. Percaya itu iman. Iman itu percaya. Iman percaya. Makanya kita disebut orang percaya. Karena kiblat iman kita, bapaknya orang percaya. Bapak Abraham. Mainan dalam iman itu adalah soal percaya. Jadi setan punya iman. Karena setan percaya Tuhan ada. Hanya manusia sombong. Manusia sumbing belum tentu sombong. Kasihan sekali sudah sumbing berani sombong, kurang ajar. Iya kan? Itu hanya manusia sombong sok pinter yang Allah gak ada, ateis. Itu iblis ketawa. Bodoh ya, ditipu. Setan percaya, gak ada setan ateis. Setan percaya Tuhan ada. Aneh. Sedangkan ada orang-orang sok pinter, Tuhan itu gak ada Pak. Ya karepmu, saya sekarang gak mau berdebat, terserah kamu lah. Ya kan? Nih,
Saya doa, Tuhan minta nasi goreng. Mana? Enggak ada kan. Oh, bodoh nih. Hal-hal penting dalam hidup ini enggak bisa dilihat dengan mata. Nafasmu itu, mana oksigen? Mana? Enggak ada lihat. Udah saya enggak, kamu bodoh. Jelek. Yang mengerti kata amin. Jadi kenapa iman harus terus dimurnikan? Karena cilaka, setan juga punya iman. Siapa di sini yang terima kalau disamakan imannya dengan setan? Saya sih enggak tahu jawabannya Pak Pendeta. Tapi kayaknya mertuaku podo dengan setan. Wah, bertobat ya kamu yang sering kayak gitu ya. Janganlah, sudahlah. Sudah ya, kamu nikahi putrinya, kamu dapat paketannya. Sudah, terima. Jangan kagetan terus lah. Mau bagaimana lagi? Itulah kenapa kita butuh segenap pertolongan Roh Kudus. Ya, kan dalam satu paket itu kamu sayang anaknya, kamu dapat mertuanya. Dan kita lihat, kenapa iblis dibuang dari sorga? Kenapa? Tadi kita baca, Yeskiel dan Yesaya karena sombong. Jadi, kalau manusia rindu Christ likeness, bertumbuh ke arah Kristus, wow, so many things. Itulah kenapa saya selalu katakan bahwa pertumbuhan iman dalam Kristus sozo, means wholeness. Ya tidak? Baik di dalam karakter, baik di dalam berkat. Saya ulas supaya Anda refresh dan ingat pelajaran berharga ini. Mama, papa, kenapa kamu marah terus sama aku? Kata seorang anak, because we believe the good is not enough. Kenapa kamu marah terus sama aku, papa mama? Aku ndak mabuk-mabukan, aku ndak judi kayak temenku, aku ndak pernah lihat bokep. Ya kan? Aku ndak nakal kayak Elvis zaman dulu purbakala misalnya. Kenapa kau marah bapaknya? Monyet! Kami marah karena nilai matematika kamu 3. Bahasa Inggrismu 5. Kamu ndak naik kelas 2 kali. Bagaimana kami nggak marah? Tapi kan aku anak baik, kalau makan selalu habis. Mengerti itu artinya sozo. Ganti skenario. Papa mama, kenapa masih marah sama aku? Bukankah aku matematika 9, bahasa Inggris 10, fisika 10,2. Ada nggak nilai 10,2? Iya kan? Papa mama bilang, tapi kamu nyuri. Kamu kemarin makan di restoran belum bayar lari kan? Bikin malu keluarga, tapi kan aku anak baik. Malu dikit gak apa-apa. Mau orang tua? Orang tua di sini mau seperti itu. Ganti skenario. Papa mama kenapa masih marah? Nilaiku bagus. Ya, akhlakku bagus, aku gak nyuri, gak apa. Kenapa kok masih marah-marah? Mama teriak, karena kamu gak sikat gigi 2 bulan. Kamu bau, kamu kumel. Mama buka itu ranjang tempat kamu tidur, ada belatungnya. Yang mengerti kata amin? The good is not enough. Kalau kamu mau seperti Kristus, so many things to do. So many homework we must do. Tapi begitu mau mirip iblis, setan, that's that simple. Kau hanya perlu satu, sombong. Paham? Habis perkara. Begitu sombong, kamu langsung mirip setan. Ya. Jadi, yuk kita berlogika. Tuhan benci enggak kelemahan? Tuhan benci kelemahan. Tapi kelemahan tidak akan membuat engkau dibuang dari sorga. Ya. Bahkan Tuhan bilang, when you are weak, I will come in your life and I will make you stronger. Kalau kamu miskin, Tuhan suka tidak? Tidak, Tuhan ingin anak-anaknya kerja keras ergon. Karena berkat masa depan itu Tuhan siapkan buat kamu dan saya. Tapi kalau kenyataannya miskin pun Tuhan akan buang kita dari sorga tidak? Enggak. Bahkan ada ayatnya, Tuhan yang kaya menjadi miskin. Supaya engkau dan aku yang miskin menjadi, wah ini ayat kesukaan orang karismatik sama Tuhan. Ya, jadi gak usah kerja, ngafalin ayat ini terus, tiba-tiba depositomu naik sendiri.
Enggak. Kalau engkau masih belum skillful, engkau main musik masih standar, ya, engkau masih anggot-anggotan, karaktermu masih belum mencapai tahap mumpuni, itu semua harus diupayakan, tapi belum cukup untuk membuang engkau dari sorga. Apa yang membuat seorang pribadi dibuang dari sorga? Sombong. Tuhan benci orang sombong. Kenapa? Karena translate daripada sombong adalah, aku tidak butuh kamu Tuhan. Aku bisa. Itulah kenapa dalam 3 ayat langsung, aku hendak. Aku hendak. Aku hendak. Orang-orang seperti ini bisa dengar khotbah. Bisa beragama, bisa melayani. Ya, bahkan bisa jadi pendeta. Tapi at the end of the day, di lapangan yang dieksekusi caranya dia sendiri. Agendanya sendiri, maunya dia sendiri. Itu sombong. Oh, teman nih, maju depan dulu. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang, ya saya tahu 8 tahun kemarin saya sudah sampaikan, tapi saya rindu. Seorang senior berkata kalau itu hal bagus, kita harus ulang-ulang sampai dipastikan jemaat itu berkemenangan dan menghasilkan buah, Tuhan. Jadi kalau caranya seperti ini, Tuhan kok aku masih dimurnikan, Tuhan gak enak loh ini. Dan sifat pemurnian itu apa? Aduh Tuhan, panas loh, sesek loh aku. Gak nyenengin ini. Ya, supaya imanmu dimurnikan. Kunci E ya Den. Supaya imanmu dimurnikan. Kenapa? Supaya beda dengan setan. Karena setan juga punya iman. Tapi setan tidak mau dimurnikan. Mengerti kata amin? Saya closing dengan 3 hal, statement. 1. Kira-kira setan tahu enggak kalau Allah itu Tuhan? Tuhan itu kurios. Kurios artinya Allah, penguasa tunggal. Setan tahu tidak? Kalau setan tahu, setan penundukan diri taat atau memberontak. Jadi kalau seorang anak Tuhan tahu bahwa Tuhan itu Allah, tapi hidupnya penuh pemberontakan, dia mirip? Paham? Bisa ngerti ya? 2, setan tahu tidak kalau Allah itu kasih? Tidak hanya bersifat kasih, Allah itu kasih. 1 Yohanes pasal yang kedua. Setan tahu tidak? Setan tahu kalau Allah itu kasih. Maka daripada itu pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun yang bagian ketiga. Iblis bilang apa? Worship me at once. Sekali saja sembah aku. I will give you this world with their splendor. Akan kuberikan dunia ini dan segala kemegahannya. Kalau iblis goda Tuhan Yesus memberikan dunia ini tanpa salib. Kau kira di benaknya Tuhan Yesus apa? Apa? Torerorerot, teng, 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 teng. Mobil Lamborghini, Ferrari, Yesus gondrong pakai kacamata hitam, cewek-cewek cantik berbikini, begitu. Lantakan emas murni, berlian, yo rap, kelilingi semua artis gitu. Enggak, karena setan tahu Allah itu kasih. Jadi yang diberatin Tuhan di dunia ini, kamu sama aku. Kamu pikir terus Tuhan pengen bagian materialnya, enggak pernah seperti itu. Jadi iblis tahu, engkau dan aku ini sebelum ditebus adalah Sandra. Jadi kalau ada anak dikasih nama Sandra itu, ini panjang etimologinya. Mengerti kata amin? Jadi kalau ada orang Kristen tahu bahwa Allah itu kasih, tapi hidupnya tidak memancarkan kasih, dia mirip paham sekarang ya? Terakhir. Yang ketiga, siapa di sini yang sombong? Mengira iblis buta huruf, angkat tangan. Ayo. Babel lihat itu film-film horor itu kayaknya iblis itu matanya nggak pernah beres deh, Be. Ada yang hilang cuma 1, ada yang kerip-kerip, ada yang nggak punya mata, ada yang matanya di tangan. Tapi kamu pikir dia nggak bisa baca? Siapa di sini yang berani menafsir bahwa iblis tidak bisa baca?
Dia bisa 100 bahasa kecuali bahasa roh sama bahasa kolbu. Iblis bisa baca. Iblis baca firman tidak? Halo semuanya? Merujuk pada pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun nomor 2. Ada tertulis katanya. Dia baca. Dia baca. Tapi apakah iblis hidup dalam firman? Apakah iblis mengerjakan firman? Jadi kalau ada orang Kristen, baca firman, dengar firman, tapi tidak mengerjakan firman, dia mirip yang tidak mau imannya mirip setan, segera bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Engkaulah Tuhan. Yes you are. Kau Tuhan kami. You are the King. The King of all kings. That's why. Berdaulat atas hidupku. Yes you are, yes you are. Oh. Berdaulat atas hidupku, ku berharap Engkaulah, Engkau. Jemaat saja angkat suaramu. Nyanyikan dari dalam hati pakai rasa umat Tuhan. Para pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku. Bersama bilang, ku berserah penuh. Kau Tuhan, Engkau Raja. Roh Kudus terima kasih untuk firman-Mu. Jangan biarkan ada satu pun keluar dari ruangan ini nanti gagal faham lagi. Bahwa kalau beragama Kristen sudah pasti jalan tol menuju keselamatan. Jangan. Hanya anak yang boleh datang kepada Bapa. Hanya para penyembah yang benar. Yang menyembah Tuhannya dalam roh dan kebenaran. Itu boleh masuk tata sorgawi. Tuhan berbicaralah, sempurnakanlah yang disampaikan hamba-Mu ini. Sehingga sungguh-sungguh firman-Mu mencengkram setiap anak-Mu dengan kuat. Kuduskan, layakkan kami sebentar melakukan perjamuan kudus. Tahirkan kami para pelayan juga Tuhan supaya pantas untuk melayani putra-putri kesayangan Bapa di sorga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tetap dalam hadirat Tuhan kita akan melakukannya. Silakan duduk. Saat ku masuk
hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Sana jemaat untuk bangkit berdiri. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita lakukan dengan cara yang betul, yakni dengan penuh iman dan sikap hormat. Angkat roti tinggi ke atas, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang begitu dicintai oleh Bapa di sorga, percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang punya nyali untuk membalas cinta kasih Bapa di sorga. Percayakah yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang tercurah demi saudara dan saya? Minumlah dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan letakkan, semua ambil waktu teduh sejenak. Bilang terima kasih Tuhan, angkat syukurmu di hadapannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas hidup kami. Tuhan baik, haleluya. Yesus. Terima
kasih Tuhan Yesus, kami telah dilayakkan untuk boleh menerima perjamuan kudus Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa, mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari kami akan memberikan persembahan diakonia Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati, menyucikan ini Tuhan, biar boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan harapan baru, kekuatan baru daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan diakonia bisa diberikan ke kotak persembahan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Di kotak persembahan ini amplopnya. Yang pertama tadi yang warna putih dan ini amplop persembahan diakonia. Sambil memberikan persembahan kita akan menyaksikan Rock News minggu ini. Shalom Rock Family, berikut informasi seputar gereja kita minggu ini. Jangan lupa untuk catat informasi pentingnya ya. Bagi kalian yang sudah beribadah tapi belum bergabung dalam komunitas, jangan lupa join Casey ya, biar kita bisa sama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah di gereja ini. Kalian bisa mendaftarkan diri ke Saudari Ani Bintoro. Ditunggu ya! Kita akan bersama-sama beribadah sambil memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari Minggu pukul 8 pagi, 10 pagi, dan 5 sore di Main Hall Hotel Gria, Jogja, Jalan Pakuningratan nomor 3. Bagi yang berhalangan hadir atau berada di suatu tempat yang jauh dari Jogja atau Solo, ibadah online akan ditayangkan di YouTube Rock Gria Jogja setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Ibadah El Rocky Online akan ditayangkan setiap hari Minggu pukul 6 pagi, dan ibadah El Rocky Onsite dilakukan sesuai jam ibadah minggu di ruang El Rocky. Perpuluhan dan persembahan di gereja bisa dilakukan setelah ibadah selesai melalui kotak yang tersedia atau bisa scan QRIS yang tertera di layar. Jangan lupa untuk menyertakan bukti transfernya ya. Mari tumbuh bersama lebih dalam lagi bersama Kristus di kegiatan Doa Syafaat pada hari Jumat pukul 17 WIB di Rumah Pujian. Ibadah RWM Rock Gria Jogja akan dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom pada hari Rabu 18 Maret 2026 mulai pukul 7 malam dengan pembicara Ursula Angbib yang membawakan tema Iman Masih Ada Tapi Kasih Mulai Lelah. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Ibu Santika. Akan diadakan ibadah Rockman secara online di hari Rabu 11 Maret jam 7 malam. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Lukman. Fun Futsal Fellowship. Mari bergabung dalam olahraga futsal bersama jemaat di tempat ini. Ini bukan siapa yang jago ya, yang penting kebersamaannya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Hosea atau Saudara Jos. Dengan penuh sukacita, kami segenap keluarga besar Rock Gria Jogja dan Rock Gria Solo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Agung Nugroho pada 8 Maret, Ibu Gembala terkasih Erin Julia dan Saudari Utami Chandra pada 9 Maret, Saudari Marcia Krisela dan Bapak Gregorius Adi Putra Perdana pada 12 Maret, dan yang terakhir Ibu Moreta Astrisia pada 14 Maret. Sekali lagi, selamat ulang tahun, kiranya di umur yang baru ini dipenuhi berkat dan kasih Tuhan. God bless you! Terima kasih sudah menyaksikan Rock News minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Adakah boleh lambaikan tangan mungkin? Ada? Ada. Oh, ada di belakang. Selamat datang. Istimewa, kami sambut dengan penuh cinta. Kau terusnya untuk menggenapi rencana Allah hingga hari ini sampai kekal nanti. Disimpan setia hidup untuk memuliakan namanya. Selamat datang dan selamat bergabung di GB Rock Gria Jogja. Kami setiap hari minggunya ada 3 kali ibadah pada pukul 8, 10 dan 5 sore. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Sudah bersuka cita, amin? Harus ya, mari berdoa.
Bapa yang baik yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu yang adalah ya dan amin. Terima kasih. Sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah berasal keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Dengan sopan saya ajak angkat dua tangan tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Studi kuliah sekolah anak-anak kita diberkati Tuhan. Bisnis usaha pekerjaan sudah diberkati Tuhan. Bila apa yang kita perjuangkan doa akan selama hati ini respect hormat terhadap nama Tuhan yang suci senantiasa direstuinya berhasil. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.